إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada saat kebanyakan manusia memilih untuk tetap mengikuti panggilan hawa nafsunya, menikmati tidur yang panjang, dan kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dan datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita mengawali hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti pada saat kita harus mengakhiri hari-hari kita di dunia, kita juga mengakhirinya dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Hasbin, bahwa subuh hari ini menjadi pertemuan perdana kita di masjid ini untuk ta'lim subuh. Ketika saya dihubungi, saya mengusulkan kita bahas saja tentang Al-Quran. Kita ingin mempelajari dan memahami lebih dalam, lebih banyak tentang Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saya diberikan keistiqomahan untuk mengisi, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan keistiqomahan untuk hadir dalam ta'lim atau dalam kajian subuh kita ini. Tetapi sebelum kita membahas Al-Quran, mungkin dalam satu atau dua pertemuan ini kita ingin membahas beberapa pengantar sebelum kita masuk mengkaji atau membahas Al-Quran. Saya memilih sebuah buku yang tidak terlalu tebal, judulnya Fannut Tadabbur fil Qur'anil Karim. Ini artinya seni mentadabburi Al-Quran Al-Karim, yang ditulis oleh Dr. Aisam bin Saleh Al-Uwayyid. Ini salah seorang dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semacam pengantar untuk mentadabburi Al-Quran. Saya sangat yakin bahwa kita semua yang hadir pada subuh hari ini sama-sama meyakini dan mengimani bahwa
Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk hidup kita. Kalau kita Muslim sejak kecil, saya kira itu sudah menjadi ajaran yang sering kita dengarkan atau sering kita baca. Ya. Kemarin dalam khutbah Jumat di Antang, di DPP, Masjid DPP, saya sampaikan tentang ini. Saya mengatakan bahwa kita semua yang hadir ini tentu tidak ada yang meragukan firman Allah Subhanahu wa taala pada halaman kedua dari mushaf Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ada yang mengingkari ayat ini? Ya, saya kira tidak ada yang mengingkari ini, bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian ayat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya dan dia hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Jadi dua sifat yang sangat luar biasa disebutkan oleh Allah terkait Al-Quran. Pertama, Allah katakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Allah tegaskan dan katakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara spesifik. Allah tidak mengkhususkan Al-Quran itu petunjuk untuk apa. Dan kalau Allah tidak mengkhususkan, maka itu artinya dia sifatnya umum. Petunjuk untuk semua hal. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk semua hal bagi orang yang bertakwa. Hanya saja masalah kita ini manusia adalah seringkali apa yang kita yakini kebenarannya, apa yang kita yakini bahwa itu betul, itu tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Kita meyakini bahwa yang ini yang betul, itu belum tentu dalam keseharian kita sejalan dengan apa yang kita yakini. Saya biasa berikan contoh, orang yang sadar dirinya punya kolesterol, punya darah tinggi, dia tahu bahwa makan coto itu berguna untuk penyakitnya. Ya, maksudnya makan coto itu berbahaya untuk penyakitnya. Ya. Tapi seringkali pemahaman tentang ini, keyakinan tentang itu dilanggar. Ya. Diundang makan coto, pergi makan coto, diundang akikah, ada kambing, ya makan juga kambing. Jadi inilah. Nah, kalau masalah coto mungkin tidak masalah, artinya tidak terlalu besar lah persoalannya. Tapi yang besar persoalannya adalah kalau kita selalu membaca ayat ini, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membaca ini lalu kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam keseharian hidup kita. Kita mencari petunjuk kebahagiaan kesana kemari, ya. Padahal petunjuk kebahagiaan itu ada di ruang tamu rumah kita, ya. Bahkan mungkin bukan hanya satu, ada beberapa jenis Quran kita koleksi, ada di situ. Kita mencari pedoman hidup, ya, pedoman sukses kesana kemari, padahal pedoman itu ada di ruang tamu kita. Sudah kita koleksi bertahun-tahun. Bahkan sudah kita lihat sejak kita kecil.
Bahkan kalau kita rajin ke masjid, setiap ke masjid juga kita lihat petunjuk itu. Itu Al-Quran, Al-Quran. Ya. Tapi ya itu, persoalan kita adalah kita menganggap itu seperti sebuah, mungkin ayat itu kita anggap seperti sebuah pepatah saja, ya, sehingga kita tidak pernah tergoda, kita tidak pernah tergelitik, terdorong untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul petunjuk hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kalau kita yakin bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bahagia hidupnya, maka pertanyaannya, apa pedoman hidup yang digunakan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau memiliki kehidupan yang bahagia? Kalau kita meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sukses hidupnya, ya mungkin sudah ada yang pernah dulu, ya, ini buku yang terkenal sekali dulu, 100 manusia paling berpengaruh di dunia, ya, ditulis oleh orang Barat, Michael Hart kalau tidak salah nama penulisnya. Itu sudah buku lama sekali, termasuk buku yang cukup heboh pada waktu awal terbitnya sekitar tahun-tahun 90-an kalau tidak salah, atau 80-an. Orang Barat yang menulis, tetapi 100 manusia paling berpengaruh itu nomor 1 adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pedoman sukses Rasulullah SAW? Al-Quran. Jadi sebenarnya sudah jelas sekali contohnya, sudah jelas sekali buktinya, hanya tidak tahu masalahnya di mana. Kita tidak tergoda untuk menelusuri lebih jauh kandungan-kandungan Al-Quran. Coba kita dengarkan beberapa ayat berikut ini. Dalam surah An-Nisa ayat 174, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Siapa yang memanggil kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kalau engkau membaca di dalam Al-Quran seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, atau ya ayyuhalladzina amanu, ini secara khusus Allah memanggil kita manusia, dan secara spesifik Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Maka kata Ibnu Abbas, fasghi lahu sam'ak, maka pasang pendengaranmu baik-baik, perhatikan baik-baik. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian burhan, penjelasan yang sangat jelas, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari yang menciptakan kalian, dari yang memberi rezeki kalian, dari yang mengatur seluruh urusan kalian, dari Tuhan yang paling tahu tentang kalian, yang paling tahu apa yang cocok untuk kalian, yang paling tahu untuk keberhasilan kalian di dunia dan di akhirat. Allah sudah berikan burhan, Allah sudah berikan petunjuk itu. Tapi kita masih cari petunjuk-petunjuk itu dari tempat yang lain.
Kita cari petunjuk, kita cari pedoman hidup dari yang lain, bukan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, "Wa anzalna ilaikum nuram mubina." Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini selain cahaya petunjuk yang sangat jelas? Allah sudah berikan, kata Allah, "Wa anzalna ilaikum nuram mubina," dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang memberikan kejelasan. Mubina itu yang memberikan kejelasan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutipkan beberapa statement, pernyataan orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana pernyataan mereka tentang Al-Quran ini? Pernyataan orang yang tidak beriman. Dalam buku ini disebutkan, dinukilkan pernyataan seorang filosof Perancis yang ateis. Nama lengkapnya Joseph Ernest Renan. Ya, jadi bukan Muhammad bin siapa, bukan. Bukan Abdullah siapa, bukan. Bukan Ustadz siapa, bukan. Bukan Syekh Fulan bin Fulan, bukan. Ya, namanya siapa? Joseph Ernest Renan, seorang filosof Perancis yang ateis. Jadi bukan sekedar kafir, tapi dia ateis. Ya. Apa itu ateis? Tidak mengakui adanya Tuhan. Coba, beliau, ya, pakai beliau saja ya, atau dia. Dia mengatakan, tentu pernyataannya bukan dalam bahasa Prancis yang saya baca, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia mengatakan begini, "Tadummu maktabati alafal kutubis siyasiyati wal ijtimaiyati wal adabiyati wa ghairiha." Perpustakaan saya itu berisi ribuan judul buku, baik dalam bidang politik, sosial, sastra, dan yang lain-lainnya. Ribuan judul buku dalam perpustakaannya. Wallati lam aqra'ha aktsara min marratin wahidah. Ya, ribuan judul buku itu ya, hanya yang dibaca, yang pernah dibaca itu paling hanya satu kali saja dibaca. Ya, kalau sudah selesai satu kali dibaca, sudah tidak pernah diulang lagi. Itu yang dibaca. Wa ma aktsarul kutub allati lizinati faqat, tapi betapa banyaknya koleksi buku saya itu yang hanya sekedar menjadi perhiasan saja. Apa maksudnya? Tidak dibaca. Ya, hanya menjadi perhiasan. Seperti kebanyakan kita. Ya, Al-Qur'an, ya, asal ada Quran model baru lagi terbit, beli, nah itu jadi perhiasan. Ya, jadi banyak koleksi Qur'annya. Banyak koleksi Qur'annya tapi masih stres. Ya, banyak koleksi Al-Quran di rumahnya tapi masih pusing. Masih galau, kata anak muda sekarang. Baik. Jadi itu kata Renan. Jadi saya punya koleksi ribuan judul buku dalam berbagai bidang ilmu. Ya. Yang pernah saya baca dari buku-buku itu paling saya hanya baca satu kali. Yang kebanyakannya itu hanya sekedar menjadi perhiasan. Walakin, tetapi hunaka kitabun wahidun, ada satu buku koleksi saya yang tu'nisuni qira'atuhu daiman, yang selalu membuat saya rindu untuk selalu membacanya.
ribuan judul buku yang dia koleksi itu, ada satu buku yang kata dia, saya selalu rindu untuk baca lagi itu buku. Buku apa itu? Dia adalah Kitabul Muslimin, kitabnya kaum muslimin, yaitu Al-Quran. Siapa yang mengatakan itu? Seorang filosof Perancis yang ateis. Bukan ustadz, bukan syekh, bukan Muhammad bin Fulan, tapi seorang filosof Perancis yang ateis. Siapa di antara kita yang muslim ini yang punya perasaan seperti ini terhadap Al-Quran? Ya. Perasaan kita terhadap Al-Quran seperti tidak usah melebihi, ya, seperti perasaannya si ateis ini. Ya. Siapa di antara kita yang pernah mengatakan kepada istrinya, rinduku sama itu Al-Quran, kangenku itu sama Al-Quran? Siapa? Atau misalnya Al-Quran, I love you, begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu mushafnya tidak seperti mushaf kita. Dia diriwayatkan bahwa beliau pernah memeluk Al-Quran itu dan mengatakan, Kitabu Rabbi, kitabnya Tuhanku, kitab. Maksudnya saking cintanya dia kepada Al-Quran. Jadi itu kata siapa? Joseph Ernest Renan. Perasaannya terhadap Al-Quran. Ya, jadi di antara semua buku yang dia punya, hanya satu buku yang selalu membuat dia rindu untuk membaca buku itu lagi. Bahkan coba dia katakan begini, wa kullama ahsastu bil ijhadi, setiap kali saya merasa sempit, merasa berat, maksudnya pikirannya merasa berat, wa aradtu an tanfatiha li abwabul ma'ani wal kamalat, dan saya ingin supaya terbuka ya inspirasi ya hikmah-hikmah baru, maka apa yang dia lakukan? Tala'atul Quran, saya akan membaca Al-Quran. Saya akan membaca Al-Quran. Kalau merasa stres, pusing, jalan-jalan dulu. Ya. Jalan dulu ke mall, kemana lagi, ke pantai, ke Malino, ya. Tidak ada, atau jarang sekali, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi jarang sekali yang banyak sekali masalah. Ayo kita mengaji dulu. Atau kita baca Quran dulu, ya. Nah, ini Renan mengatakan seperti itu. Jadi setiap kali dia merasa berat atau ingin mendapat inspirasi baru lagi, dia katakan tala'atul Quran, saya akan membaca Al-Quran, haitsu innani, ini juga yang luar biasanya, haitsu innani la uhissu bit-ta'abi awil malali bimutala'atihi bikathrah. Ya, di mana saya tidak pernah merasa capek atau bosan. At-ta'ab itu artinya capek, al-malal itu artinya bosan. Saya tidak pernah merasa capek atau bosan bimutala'atihi bikathrah, membacanya berkali-kali. Membacanya berkali-kali. Ya, jadi saya sendiri membaca pernyataan ini, saya bilang, dikala-kala kita ini sama orang ateis. Kita mengkhatamkan Al-Quran saja satu kali di dalam bulan Ramadan, itu luar biasa jihadnya. Ya, luar biasa jihadnya. Ya, saking beratnya itu. Ya. Betul ya? Ya. Makanya saking beratnya itu mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan,
Ya, selepas Ramadan bebas, merdeka. Tidak pernah lagi khatam Quran. Saking beratnya itu. Sementara ini seorang ateis mengatakan bahwa la uhissu bit-ta'abi awil malal bimutala'atihi bikathra. Saya tidak pernah merasa capek, merasa bosan membaca Al-Quran ini berkali-kali. Ya. Jadi, ya ini tentu harus jadi bahan koreksi kita, ya, sebagai kaum muslimin. Nah, tetapi saya lanjutkan pernyataan Renan ini. Ya, ini dasar orang ateis. Ya, jadi dasar orang ateis, meskipun dia sudah menyampaikan pernyataan seperti itu, kita sebenarnya berharap dia kemudian masuk Islam. Ya, saya tidak tahu apakah dia kemudian masuk Islam atau tidak, karena saya juga tidak cari tahu tentang biografinya. Tapi ya dasar orang ateis di ujung pernyataannya, tetap saja muncul statement yang menunjukkan bahwa meskipun dia sudah baca Quran seperti itu, tapi tetap saja dia ateis. Dia mengatakan begini, "Lau arada ahadun," seandainya ada orang yang mau ayya'taqida bi kitabin nazala minas sama, seandainya ada orang yang mau meyakini ya, ada kitab yang turun dari langit, fa inna dzalikal kitab huwal Quran. Karena dia bilang satu-satunya buku, kitab yang layak untuk mendapat gelar seperti itu, wahyu turun dari langit, itu hanya satu, Al-Quran. Seandainya kita mau meyakini, ya, seandainya, ya, seakan-akan dia mengatakan, seandainya ada buku yang layak untuk disebut sebagai wahyu dari langit, itu tidak ada yang pantas mendapatkan gelar atau label itu selain Al-Quran. Seandainya ada, artinya menurut dia tidak ada. Menurut dia tidak ada. Tapi kalau ada, maka satu-satunya yang layak untuk mendapatkan itu adalah Al-Quranul Karim, la ghair, tidak ada selain Al-Quranul Karim. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu ketika masih dalam keadaan musyrik, ya, salah seorang tokoh Quraisy bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, pernah mengatakan, ya, ketika dia diam-diam pergi mendengarkan Al-Quran, ya, diam-diam dia mendengarkan Al-Quran, apa reaksinya? Dia mengatakan, "Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins." Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab yang paling fasih, ya, dan itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran, ya. Dan orang-orang Arab yang pada waktu itu, ya, mengalami momen-momen turunnya Al-Quran adalah orang-orang Arab yang paling fasih bahasanya, orang-orang Quraisy. Maka salah seorang pemuka Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah, mengatakan, "Wallahi, demi Allah, laqad sami'tu, sungguh aku telah mendengarkan, min Muhammadin, dari Muhammad, anifan, baru saja tadi, kalaman, sebuah ucapan, sebuah perkataan, ma huwa min kalamil ins, yang saya yakin perkataan itu bukan perkataan manusia." Ya, dia dengarkan ketika Nabi membaca Al-Quran, ya, setelah dia dengarkan, dia katakan seperti itu. Wala min kalamil jin, bukan juga perkataan jin. Wa inna lahu lahalawatan, kata Al-Walid bin Mughirah, sungguh ucapan itu, perkataan itu sangat manis. Ya, lahalawa, sangat manis. Ya. Jadi
ini pernyataan dua orang ya yang yang kafir, yang tidak beriman, Al-Walid bin Mughirah pada waktu dia masih musyrik ya, menyatakan seperti itu. Kemudian Renan, kita sudah bacakan tadi pernyataannya tentang Al-Quran ya. Dan kenapa mereka sampai ya, seperti Renan misalnya, kenapa dia sampai pada posisi seperti itu? Karena memang dia membaca Al-Quran bukan sekedar membaca Arabnya, tetapi karena pasti dia faham maknanya. Dia faham maknanya. Ya, dia faham maknanya. Karena itu, ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Quran ya, kepada kita semua adalah agar supaya kita mentadabburi Al-Quran ya, mentadabburi Al-Quran. Jadi kata para ulama, tadabbur itu beda dengan tafsir. Tadabbur itu beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, dibutuhkan persyaratan khusus, dibutuhkan skill, keahlian khusus untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, tadabbur itu levelnya di bawah tafsir. Di bawah tafsir. Jadi tadabbur itu artinya istilah tadabbur itu sendiri berasal dari 3 huruf dalam bahasa Arab, yaitu da, ba dengan ra. Da, ba, ra. Ya, kemudian jadi bahasa Indonesia dubur. Ya, itu salah satu ya, dubur itu dari bahasa Arab ya. Akar katanya sama dengan tadabbur. Ya. Da, ba, ra. Jadi dubur itu sebenarnya makna harfiahnya adalah ujung sesuatu. Ujung sesuatu, akhir sesuatu, itu namanya dubur. Ya. Jadi kemudian jadi bahasa Indonesia, dubur itu ujung, ya ujung kita, ujung pembuangan. Ya. Nah, sehingga tadabbur itu maknanya usaha untuk sampai ke ujung. Jadi usaha untuk sampai kepada apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita melalui ayat-ayat itu. Dan itu tidak perlu punya kemampuan seorang ahli tafsir. Setiap muslim itu bisa melakukan tadabbur ya. Yang penting dia tidak istilahnya tidak mengklaim dirinya sebagai seorang ahli tafsir ya. Yang penting kita paham makna daripada ayat itu. Nah, tadabbur itu sendiri juga sebenarnya nanti akan lebih banyak menyentuh sisi praktek ya, sisi amal. Ya, jadi tadabbur yang sebenarnya adalah ketika kita mengamalkan sebuah ayat atau sebuah firman Allah, salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu jemaah yang dimuliakan ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa statement yang tadi kita sebutkan ini hendaknya bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran atau bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini dilahirkan dalam keadaan muslim dan hidup sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan petunjuk itu ya, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, sehingga petunjuk Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi petunjuk bagi para sahabat-sahabatnya, menjadi petunjuk bagi umat Islam sesudahnya memimpin peradaban dunia. Maka Al-Quran itu juga seharusnya bisa menjadi petunjuk untuk kita pada hari ini
dan menjadi petunjuk untuk anak cucu kita. Ya. Kalau kita khawatir bagaimana nih saya punya anak nanti itu hidupnya. Ya, kita tidak perlu khawatir kalau kita bisa mewariskan Al-Quran kepada mereka. Ya. Karena inilah satu-satunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dijamin bahwa dia tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh kamilah yang menurunkan az-zikra dan sungguh kamilah yang akan terus menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu ini sudah syuruk. Jam berapa syuruk sekarang? Ya? Kurang? 10 menit. Ya. Baik, jadi itu sedikit pengantar ya untuk kesempatan subuh hari ini. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai pertemuan berikutnya, dan kita insyaallah akan melanjutkan beberapa pengantar sebelum kita membahas atau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Untuk subuh hari ini kita cukupkan ya sampai di sini dulu karena saya tidak tahu jadi atau tidak, menurut informasi yang katanya ada coffee break. Ada. Iya. Baik, itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian, di samping kita menunggu kopi breaknya dan ini, kita akan membuka juga session pertanyaan sambil rehat-rehat. Ya, jadi pertanyaan dari saya pertama, ya bagaimana cara mudah untuk mentadabbur Al-Quran ini? Barangkali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya kadang-kadang para ustadz itu agak kesulitan menjawab pertanyaan yang diawali dengan bagaimana cara mudah. Ya. Karena cara mudah itu artinya cara santai ya, cara yang gampang gitu ya. Ya, sementara sementara Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu qaulan tsaqila, ya, perkataan yang berat, ya, perkataan yang berat. Nah, tetapi pada sisi yang lain Al-Quran juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Hal lain juga, sebelum saya mungkin berikan beberapa cara mudah tanda petik, hal lain juga yang harus kita ingat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi problem kita manusia, ya, manusia modern sekarang ini, karena saya minum dulu deh baru sejam. Jadi ini sebenarnya masalah ini sebenarnya yang selalu menjadi masalah kita manusia modern ini, karena selalu kita berpikir bahwa kita ini terlalu sibuk sehingga selalu mempertanyakan bagaimana cara mudah, ya, bagaimana langkah cara instan gitu ya, mie-nya juga mie instan, ya, kopinya juga kopi instan, ya, bahkan ada juga bubur instan, ya, maksudnya semua serba instan. Dan sebenarnya semua yang serba instan itu, kalau kita perhatikan, itu sebenarnya tidak sedikit juga bahayanya, mudaratnya.
Makanya kalau terlalu banyak makan mie instan, ya bisa kanker ya. Kopi instan juga, itu juga. Pokoknya yang instan-instan itu termasuk juga menuntut ilmu secara instan. Nah itu juga. Nah makanya banyak ustadz-ustadz yang yang muncul itu, ya tiba-tiba muncul terkenal, kita tidak tahu, di mana dia belajar itu. Itu bahaya itu ustadz instan. Jadi artinya sekarang ini oke lah, mungkin untuk langkah awal tidak apa-apa, tetapi jangan sampai kemudian itu menjadi alasan kita untuk kemudian tidak melanjutkan proses belajar Islam itu ke tahap yang lebih tinggi. Ya, sebagai awal oke, tidak masalah, no problem. Ada cara-cara mudah, tapi jangan selalu berpikir bagaimana cara mudah. Bagaimana cara mudah mendapatkan suami atau istri yang soleh? Itu tidak ada yang instan. Ya. Kata para ulama bahwa tariqul ilmi tariqun syaq. Ya, jalan ilmu itu jalan yang berat. Ya. Bahkan menjadi sebuah kaidah dalam ilmu fikih. Ya, salah satu kaidah dalam ilmu fikih ada yang mengatakan begini. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Itu menjadi kaidah fikih. Kata kaidah ini, man ista'jala syai'an qabla awanihi, siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, 'uqiba bihirmanihi, maka dia akan dihukum, ya, dia akan mendapatkan hukuman apa? Apa hukumannya? Hirman. Dia justru tidak dapat itu. Tidak dapat apa yang dia ingin dapatkan dalam waktu cepat. Ya. Itu kaidah. Ya, salah satu contohnya, contoh penerapan kaidah itu, ada anak. Tuh, ada anak konglomerat. Ya. Banyak sekali kekayaan orang tuanya. Tapi anak ini mengatakan, kenapa saya punya bapak ini tidak mati-mati? Sementara saya sudah tidak sabar ingin dapat warisannya. Kenapa tidak mati-mati saya punya bapak ini? Akhirnya apa? Ya, bapaknya mungkin sudah naik kursi roda. Artinya dia mungkin gemes karena bapaknya ini sudah dalam kondisi sakit. Ya. Sakit, sudah di atas kursi roda, tapi belum mati-mati. Ya. Padahal dia sudah bayangkan warisan, miliaran, ya, rumah berapa ya. Maka karena dia ingin cepat dapat warisan, maka dia dorong bapaknya dari lantai 2, ya, didorong dengan kereta sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Jadi karena dia sebabkan bapaknya meninggal, justru dia tidak dapat warisan. Ini contoh apa? Orang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Dan saya pikir kaidah itu juga, ya, sepatutnya diterapkan dalam proses kita menuntut ilmu, dalam proses kita belajar Islam. Ya, kita harus ingat, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Ya. Kalau kita baca bagaimana para ulama-ulama kita, ya, terdahulu menuntut ilmu, ya, sebagai contoh yang saya sering angkat itu adalah salah seorang ulama tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah. Ya. Atha bin Abi Rabah ini dikatakan oleh Az-Zahabi, seorang ulama sejarah, menyebutkan biografinya, dikatakan tentang Atha bin Abi Rabah ini, wa kana ruknan fid dini wal ibadati waz zuhdi wal ilm. Jadi Atha bin Abi Rabah ini adalah rukun, pilar, bayangkan. Dia dikatakan sebagai pilar dalam masalah ibadah, masalah kezuhudan, masalah ilmu. Pilar di zaman siapa? Di zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu adalah generasi terbaik setelah zaman sahabat. Tapi bagaimana dia bisa sampai ke dalam atau ke posisi itu? Dikatakan bahwa
wa kana al-masjidu firasya Ata'in mundu 20 sana. Tempat tidurnya Ata itu adalah masjid sejak 20 tahun lamanya. Jadi 20 tahun dia tidur di masjid. Tapi seperti yang biasa saya katakan, masjid pada zaman itu bukan masjid seperti pada zaman kita hari ini. Kalau masjid pada zaman kita hari ini, ya makanya pengurus masjid sampai bikin tulisan dilarang tidur di masjid. Bagaimana mau tidur 20 tahun di masjid? Pengurus masjid sudah pasang tulisan dilarang tidur. Ya, mestinya juga ditulis dilarang ngiler ya di dalam masjid. Kalau kita bicara masjid pada zaman itu sama dengan universitas. Sama dengan apa? Universitas. Makanya mungkin ya wallahu alam, universitas itu kan bahasa Arabnya jami'ah. Jami'ah. Ya. Masjid itu biasa juga disebut masjid jami'. Itu sama akar katanya, cuma ini ditambah tak saja. Ya, jadi masjid pada waktu itu jami'ah, artinya universitas di mana berkumpul majlis-majlis atau halaqah-halaqah ulama-ulama besar di zamannya. Jadi mau belajar hadis datang ke masjid, mau belajar tafsir datang ke masjid. Ya. Mau belajar apa saja datang ke masjid. Yang penting bukan belajar sihir. Ya, belajar dukun, ya, jangan ke masjid. Ya. Jadi belajar datang ke masjid. Jadi bayangkan ketika ada seorang mahasiswa yang tidur di masjid 20 tahun lamanya. Jadi dia pindah dari satu majelis, maka dia menjadi ulama besar ya di zamannya. Meskipun Atha itu punya 6 cacat secara fisik. 6 cacat secara fisik. Ya. Dulu dia bekas budak, tapi karena tuannya lihat semangatnya untuk belajar, maka dimerdekakan, sehingga kemudian dia menjadi ulama besar ya di zamannya. 6 cacat, ya kulitnya hitam sekali, ya tangannya bengkok, kakinya juga pincang, kemudian ya matanya, ya pada akhir hayatnya dia buta. Tapi dia imam. Ya, itu Atha bin Abi Rabah, 20 tahun. Ya, jadi tidak instan, ya tidak instan. Ya. Ala kulli hal, kita kembali ya. Jadi ini saya rasa perlu untuk saya berikan garis bawah ini bahwa tidak ada cara instan untuk dalam menuntut ilmu. Ya, mungkin lebih tepatnya adalah sebagai langkah awal. Ya, langkah awal. Nah, menjawab tadi pertanyaan Pak Wildan, ya, bagaimana cara mudah atau langkah awal untuk melakukan tadabbur Al-Quran ini? Langkah awalnya adalah belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya. Nah, nanti muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara mudah belajar bahasa Arab? Ya. Ya. Bagaimana cara mudah belajar? Cara mudah belajar bahasa Arab masuk istibah. Ya. Nah, kalau sekarang kita belum menguasai bahasa Arab, ya, maka langkah mudahnya adalah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Ya. Jadi saya biasa mengatakan, menanyakan kepada ikhwah, siapa di antara kita yang pernah mengkhatamkan terjemahan Al-Quran? Ada? Ada yang pernah terjemahkan? Kan saya yakin di setiap rumah kita ada Al-Quran dan terjemahannya. Siapa di antara kita yang pernah mengkhatamkan terjemahannya itu? Ada? Sambil tunggu jawabannya saya minum kopi. Silakan dinikmati yang di depannya. Sambil rehat-rehat. Jadi itu langkah simpelnya. Terjemahan. Tidak usah masuk istibah. Ya.
Tidak usah belajar bahasa Arab dulu, sudah ada terjemahannya. Jadi usahakanlah sebelum kita meninggal dunia, minimal pernah khatam satu kali baca terjemahan Al-Quran itu. Kalau kita tidak paham bahasa Arab. Ya. Nah, meskipun mungkin pada saat membaca terjemahan Al-Quran itu, kadang-kadang ada terjemahan itu yang mungkin karena penerjemahannya yang kurang pas atau bagaimana, sehingga kadang-kadang kita kurang mengerti apa maksudnya. Maka pada saat itu, langkah mudah yang lainnya adalah merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan. Kan sekarang sudah banyak. Ya. Sekarang sudah banyak. Jadi, nah, kenapa saya menyarankan langkah ini? Pertama, karena mungkin kalau saya sarankan kepada kita untuk baca tafsir yang sudah diterjemahkan, itu pun sangat berat. Kenapa? Jangankan tafsir yang berjilid-jilid itu. Terjemahan Quran saja yang satu jilid saja tidak selesai-selesai. Apalagi misalnya saya mengatakan beli terjemahan tafsir Ibnu Katsir yang pustaka Imam Syafi'i. Berapa jilid? 9 jilid. Ya. Harganya 1 juta sekian. Ya. Dengar harganya sudah sakit kepala. Ya. Dan sayangnya banyak orang yang sudah beli, sudah keluarkan uang 1 juta sekian, beli tafsir Ibnu Katsir 9 jilid. Ya, nasibnya sama seperti buku-bukunya tadi, Renan itu. Jadi perhiasan. Jadi tidak bijaksana kalau saya katakan baca maki itu tafsir Ibnu Katsir. Lihat jilidnya saja sudah sakit kepala, 9 jilid. Jadi baca yang paling simple, yaitu terjemahan Al-Quran. Nah, ketika membaca terjemahan Al-Quran, ada ayat, 1-2 ayat yang tidak terlalu jelas, apa maksudnya, apa maknanya, rujuklah tafsir ayat tersebut pada tafsir yang berjilid-jilid itu. Pada tafsir yang berjilid, jadi tidak usah baca semua dari jilid 1 sampai jilid 9. Baca ayat yang kita butuhkan itu, yang kita baca. Ya itulah langkah mudahnya. Langkah mudahnya. Tetapi tentu saja kalau kita bisa lebih baik daripada itu, ya tentu itulah yang kita harapkan. Artinya kalau bisa, ya saya biasa begini. Saya beberapa kali sering berusaha untuk menggugah dan memotivasi kawan-kawan untuk menjadikan membaca itu sebagai sebuah, kalau orang Inggris bilang, sebagai sebuah habit, sebagai sebuah kebiasaan. Makanya ada ulama mengatakan begini, ummatu iqra la taqra. Ini fenomena yang menyedihkan. Umat iqra, kita ini umat iqra. Kenapa umat iqra? Karena wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita SAW apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Sayangnya umat iqra ini la taqra, tidak membaca, malas membaca. Malas membaca. Apa buktinya? Buktinya berapa judul buku yang tamat tahun ini? Berapa judul buku yang selesai tahun ini? Ya. Saya minum kopi lagi, tunggu jawabannya. Ya. Diam itu artinya ya. Jadi ini ya, artinya sudah bertahun-tahun ya. Mungkin buku yang kita baca bisa dihitung jari ya. Syukurlah masih bisa dihitung jari. Ya, yang bahaya kalau tidak, biar jarinya juga enggak. Ini. Padahal kalau kita membaca 10 halaman setiap hari, 10 halaman setiap hari, itu berapa jam kira-kira 10 halaman itu?
Hah? 10 halaman, kira-kira berapa jam? 15 jam. Ya. Ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Ya. Berapa kira-kira? Paling lama, ya. Kita ambil paling lamanya berapa? 1 jam. 1 jam, 10 halaman 1 jam, ya. Ya, oke lah, kita sepakat 1 jam gitu ya. Ya kalau 1 jam itu berarti A tambah B tambah A 1 jam. Ya. Ya. Atau ya pertengahannya mungkin kita ambil 30 atau 40 menit. 10 halaman. Nah, susahkah atau sulitkah kita menyediakan waktu 30 menit atau 40 menit setiap hari? Pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit, malam 10 menit. Susah seperti itu? Sibuk sekali, Ki. Ya, sibuk sekali kelihatannya kita ini ya, sehingga susah sekali menyediakan waktu itu ya, 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore, 10 menit malam, 40 menit untuk menyelesaikan 10 halaman. Susah? Susah atau tidak? Hah? Ya. Nah, kalau kita bisa 10 halaman setiap hari, itu kalau kita istiqomah dengan itu, 1 bulan kita bisa menyelesaikan 1 buku dengan ketebalan 300 halaman. 1 tahun 12 judul buku dengan ketebalan 300 halaman. Tebal 300 halaman tidak main-main. Setengahnya Al-Quran. Al-Quran itu 604 halaman. Jadi setengahnya Al-Quran 12 judul buku. Ya. Ini saja ini hanya berapa? 80 halaman. Ya. Jadi inilah ummatu iqra la taqra. Jadi umat iqra tapi malas mau membaca. Ya. Jadi artinya kita kembali tadi bahwa itulah kurang lebih langkah mudahnya atau langkah awalnya ya, lebih tepat mungkin kalau kita mengatakan sebagai langkah awal ya, sebagai langkah awal untuk membangun kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik ya seperti mentadabburi Al-Qur'an. Jadi seperti itu langkah awalnya, dan langkah awal itu bukan langkah terakhir. Namanya juga langkah awal, ada lanjutannya lagi ya. Nah, kalau sudah selesai langkah awal, maka mudah-mudahan kita dapat motivasi yang besar sekali yang sudah tidak bisa dihentikan ya. Pokoknya istilahnya sudah lautan pun kuseberangi, gunung pun kudaki. Ya, sudah tekadnya sudah seperti itu, belajar bahasa Arab. Ya, pokoknya tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya untuk belajar bahasa Arab. Itu harus level selanjutnya harus begitu. Ya, sehingga pertanyaan Pak Wildan tadi, cara mudah itu kita terjemahkan sebagai langkah awal. Ya, karena kalau kita cuma mengatakan cara mudah, seakan-akan nanti kalau sudah dilakukan itu cara mudah, ya sudah selesai, tidak ada lagi lanjutannya. Tapi kalau kita terjemahkan sebagai langkah awal, maka ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Lanjutannya pokoknya itu ya, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Wah, pokoknya saya mau sekali menjadi bisa bahasa Arab, ya bisa. Dan tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata. Banyak ulama yang mulai serius menuntut ilmu itu pada saat usia mereka sudah bisa dikatakan sudah lanjut. Ya, sudah lanjut, sudah bisa dikatakan lanjut. Ya, ada seorang ulama dari ulama mazhab Syafi'i namanya Al-Qaffal Asy-Syazi rahimahullah. Al-Qaffal Asy-Syazi ini dikaruniai oleh Allah usia kurang lebih 80 tahun. Dia katakan tentang usianya itu, dia katakan usia saya itu 40 tahun pertama saya lewati dalam keadaan sebagai orang jahil, maksudnya orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa. Pada usia 40 tahun dia dapat hidayah untuk menuntut ilmu, maka dia mulai menuntut ilmu usia 40 tahun. Nah, dia ceritakan
dia ceritakan hari pertama dia mendatangi syekhnya, mendatangi gurunya. Syekhnya mengatakan, hafalkan buku ini, buku kecil ya, matan, hafalkan ini, tapi jangan hafalkan terlalu banyak. Hafalkan 3 kata pertamanya. Jadi dimulai dengan menghafal, misalnya begini ya, kita kasih contoh. Misalnya bunyinya seperti ini. 3 kata pertama itu misalnya bunyinya innamal a'malu binniyat, 3 kata ya. Misalnya itu 3 kata pertama. Coba hafalkan itu 3 kata pertama. Bukan kalimat pertama, tapi 3 kata pertama, lebih sedikit lagi dari 1 kalimat. Innamal a'malu binniyat. Jadi dia pulang ke rumah, dia hafalkan itu. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, Dia hafalkan dari pagi sampai malam, dia hafalkan itu 3 kata itu. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Besok paginya dia bangun, dia lupa itu 3 kata. Dia lupa. 3 kata, hanya 3 kata saja disuruh hafal hari pertama, dia lupa besok. Dan dia hafalkan dari pagi sampai malam, dia lupa. Saya yakin kalau kita disuruh hafal, saya minta hafalkan 3 kata sekarang, kemudian saya mau dengarkan besok pagi, saya yakin insya Allah tidak ada yang lupa itu. Tapi ini Al-Qaffal Asy-Syasi, dia lupa itu 3 kata. Dia datang ke syekhnya, Syekh, bagaimana saya ini? Saya sudah hafal dari kemarin pagi sampai malam, bangun pagi saya lupa ini 3 kata, ini apa? Tapi apa kata syekhnya? Syekhnya mengatakan, kalau kau bisa sabar menghadapi yang seperti ini, maka insya Allah kau akan sampai di puncak ilmu ini. Tapi kalau kau tidak bisa hadapi ini, kau akan gagal. Jadi dia sabar hadapi. Dia sabar hadapi otaknya yang bebal itu, yang susah sekali. Dia sabar dan akhirnya dia menjadi seorang imam di kalangan ulama Syafi'i, dan dia menulis beberapa buku yang menjadi rujukan penting dalam madhab Syafi'i. Ya, nanti kalau ada yang bisa cari di Google, tulis Al-Qaffal Asy-Syasi. Dia punya beberapa buku yang menjadi rujukan seperti Hilyatul Fuqaha, Mahasinus Syariah. Ada beberapa judul buku yang kemudian dia tulis, dan dia katakan 40 tahun pertama usia saya lewati dalam keadaan bodoh, dan 40 tahun yang kedua saya lewati sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Nah, jadi dia mulai belajar pada usia 40 tahun. Ala kulli hal, jadi seperti itu, Pak Wildan. Jadi langkah awalnya seperti itu, tetapi apa orang Inggris bilang itu? Last but not, ya. Terakhir, tapi bukan paling terakhir. Ya. Jadi itu langkah awal, tapi bukan langkah yang terakhir. Artinya langkah awal masih ada lanjutannya. Mudah-mudahan kalau kita berhasil melewati langkah awal itu, kita bisa sampai melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Saya kira itu untuk pagi hari ini, dan mungkin juga waktu syuruk sudah masuk. Mungkin kita cukupkan dulu karena saya ada tugas kuliah yang harus saya selesaikan. Harus di store, harus saya email pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Silahkan dilanjutkan ngopinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.